Oke. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua ya rekan-rekan. Oke, jadi kalau di secara ininya ya, kalau dirangkum ini cuma dua materi. Pertama, analisis keputusan investasi tanpa memasukkan resiko. Kemudian analisis investasi dengan memasukkan resiko. Jadi cuma dua materi, tapi dibagi menjadi beberapa materi ya dari sesi 2 sampai sesi 5 gitu ya. Oke, jadi 2 3 itu analisis keputusan investasi tanpa adanya resiko. Baik, kita mulai. Sesi 2 dulu. Analisis keputusan investasi atau kalau di buku itu disebutnya capital budgeting ya, penganggaran modal. Sebentar, saya pakai ini biar enak. Ini kita hitung-hitungan, saya mau pakai pen. Oke. Jadi apa itu capital budgeting? Ya, atau penganggaran modal. Karena ini memang materinya penganggaran modal ya. Artinya di sini adalah sebuah proses yang digunakan oleh perusahaan gitu ya untuk mengevaluasi potensi proyeknya atau investasinya. Seperti apa saja bentuk investasi atau proyek tersebut gitu kan. Ada membangun pabrik baru ataupun mengambil saham di usaha luar gitu ataupun ini yang bisa dicontohkan sebagai gitu ya inisiatif yang biasanya memerlukan sebuah yang namanya penganggaran modal sebelum nanti eh, analisis ini atau hasil dari penganggaran ini disetujui atau ditolak oleh manajemen. Jadi secara definisi atau dan tujuannya, penganggaran modal adalah proses perencanaan dan evaluasi investasi dalam aset tetap yang berjangka panjang. Tujuannya adalah tentunya memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui investasi yang tepat dan efisien. Mengapa perlu dilakukannya penganggaran modal? Tentunya di sini untuk melihat bagaimana nanti hasil dari penganggaran modal ini akan mempengaruhi kelangsungan jangka panjang perusahaan dan pentingnya dalam sebuah strategi. Nah, adapun proses-proses dalam penganggaran modal, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu melakukan identifikasi proyek dulu. Jadi cara-cara mengidentifikasi proyek investasi yang potensial berdasarkan strategi dan kebutuhan bisnis. Kemudian melakukan estimasi arus kas ya. Metode untuk mengestimasi penerimaan dan pengeluaran arus kas yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Dan penilaian dan seleksi proyek ini termasuk ke dalam teknik penilaian investasi, termasuk ke dalam nilai waktu uang dan resiko. Jadi sudah dimasukkan semuanya ya bagaimana tekniknya, kemudian sudah dimasukkan belum nilai waktu uang di situ ataupun resikonya. Sehingga investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Jadi kalau ininya ya kita tahu ya bahwa investasi ini kan melibatkan penggunaan modal, yaitu uang untuk proyek atau aktivitas yang diharapkan nanti menghasilkan keuntungannya yang bagaimana, tentunya keuntungan yang positif ya bagi perusahaan. Adapun model-model dalam penilaian investasi yang pertama akan kita bahas adalah accounting rate of return. Apa itu ARR? Di sini dia mengukur tingkat pengembalian investasi dengan membandingkan laba bersih yang diharapkan dari proyek ya, dari investasi awalnya. Jadi ARR di sini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih sesudah pajak. Jadi yang disebut dengan earning after tax atau laba bersih. Adanya di mana rekan-rekan laba bersih? Bisa ditemui di laporan apa?
Pak Mulyadi tahu nggak? Ada di Ya, mana, Pak? baru di setelah pajak. Iya, ada di mana? Di laporan apa? Jadi di laporan laba rugi. Iya, di laporan laba Laba rugi rugi. ya. Kalau Iya. ini earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Jadi kita membutuhkan yang namanya laporan laba rugi. Nah, dari hasil ARR ini biasanya dia bentuknya itu dalam prosentase. Cara mencarinya bagaimana? ARR di sini ada rumusnya. Average earning after tax. Berarti kita harus mencari rata-rata dari EAT. Kemudian mencari rata-rata dari investment atau investasi awalnya baru dikalikan 100. Itu ya rekan-rekan ini rumusnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam sebuah contoh. Contohnya adalah perusahaan Sari Delima menilai dua buah proyek. Karena kita penilaian investasi tentu nggak menilai cuma satu ya, harus ada bandingnya. Gitu. Jadi menilai dua buah proyek A dan B yang masing-masing membutuhkan initial investment atau investasi awal sebesar 6 juta. Untuk A, 7,2 untuk B. Umur ekonomisnya sama, masing-masing 6 tahun. Ya, jadi kita cari nih, kita proyeksikan. Jadi di sini sudah ada data, jumlah proyeksi earning after tax dan cash inflow untuk masing-masing proyek. Bisa dilihat ya, kalau earning after tax per tahun dari proyek A ini sama ya. Sama kan rekan-rekan ya? Nih, 1 juta semua, ya enggak? Sedangkan earning after tax dari proyek B ini berbeda-beda ya. Kemudian sehingga cash inflow-nya kalau di A ini sama, proyek B ini berbeda-beda. Yang kita butuhkan apa untuk menghitung apa namanya? Accounting rate of return adalah rata-rata dari apa tadi? Rata-rata dari earning after tax Earning tax. ya, dan Tax ya. rata-rata investasi. Maka kita hitung, ini kan sudah ada nih rata-ratanya ya. Jadi kita hitung average earning after tax-nya dulu. Jadi average earning after tax, jumlahkan semua EAT-nya, kemudian dibagi N. Nah, dapat tadi earning after tax untuk proyek A 1 juta ya. Proyek B 900.000. Kemudian apa lagi? Average investment. Jadi investasi awalnya dibagi dua. Kalau misalkan ada data nilai sisa, berarti investasi ditambah nilai sisa dibagi dua. Kan ini ada nggak data nilai sisa? Kan nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti bagi dua. Jadi average investment proyek A, tadi berapa? 6 juta ya. 6 juta dibagi dua. 3 juta. Saya izin minum dulu ya rekan-rekan. Ya, Bu, silakan. Oke. Nah, proyek B tadi berapa? 7,2 juta kalau nggak salah ya. Ya, 7,2. Ya. 7,2 dibagi 2, 3.600. Nah, kita sudah punya nilai nih. Average earning after tax dan average investment. Maka kita sebentar ya rekan-rekan. Oke, mohon maaf ya karena tadi juga habis Vicon ya. Suaranya jadi habis. Oke, jadi kita masukkan untuk menghitung accounting rate of return-nya. Nah, proyek A dapat hasilnya ya. Kita bagi average earning after tax dibagi average investment. 33,33%. Sekarang proyek B didapat hasilnya 25%. Nah, kalau ditanya, kan kita membandingkan nih hasil dari penilaian investasi menggunakan ARR. Mana yang lebih bagus atau mana yang akan dipilih perusahaan dari nilai ARR ini kan begitu. Maka perlu kita simpulkan
Dari hasil perhitungan di atas, maka tampak bahwa proyek A, nih kan proyek A nih, lebih memiliki apa? Lebih memiliki nilai accounting rate of return yang lebih besar dibandingkan proyek B. Namun, apakah proyek A ini lebih bagus daripada proyek B, akan muncul seperti apa? Pertanyaan seperti itu kan. Nah, yang mana yang lebih bagus? Tentunya kalau kita merujuk pada nilai accounting rate of return, tentunya yang akan dipilih adalah nilai di masa depan yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi yang mana berarti? Proyek apa? Tentunya yang akan dipilih apa rekan-rekan? Ah, Proyek proyek A. yang A. Iya. Jadi kalau yang lebih bagus, ya pasti kalau misalnya yang lebih tinggi yang akan kita pilih adalah proyek A. Tapi, nih ada tapinya gitu ya. Makanya diperlukan adanya analisis keputusan investasi nanti yang akan dibahas lagi oleh pihak manajemen gitu ya. Meskipun accounting rate of return-nya ini dilihat gitu ya, meskipun ARR ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian, tapi kan dia tidak mempertimbangkan adanya nilai waktu, ya kan? Dia belum memasukkan adanya nilai waktu uang, yang artinya dia memperlakukan semua arus kas di masa depan itu dengan nilai yang sama. Oleh karena itu, jadi investasi dengan ARR yang tinggi ini tidak selalu merupakan pilihan terbaik jika tidak mempertimbangkan, tentunya di sini belum ada tidak mempertimbangkan nilai waktu, ya kan, belum mempertimbangkan ini juga apa namanya, resiko belum masuk di sini, sehingga accounting rate of return ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya apa? Kita gampang menggunakan ARR ini, ya, jadi mudah dalam diterapkan. Kemudian input utama yang harus diperoleh adalah cukup ada investasi, kemudian ada proyeksi earning after tax, ya. Yang mana ini tidak sulit gitu kan, arus kas kan ada, laba rugi ada gitu. Jadi itulah kemudahannya. Di sisi lain dia juga memiliki kekurangan. Jadi kurang cukup kalau misalkan kita menilai investasi hanya menggunakan ARR ini. Karena apa? Dia mengabaikan nilai waktu, hanya menitik beratkan masalah akuntansi sehingga kurang memperhatikan data aliran kas dari investasi. Kurang memperhatikan jangka waktu investasi. Jadi belum ada di situ yang namanya kita menghitung berapa arus kasnya dibandingkan dengan waktu. Jangka waktunya kan belum ada. Nah, sehingga si ARR ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga dianggap kalau cuma dinilai pakai ARR ya nggak cukup gitu. Maka ada lagi metode-metode yang lain yang dirasa bisa membantu dalam melakukan penilaian investasi. Nah, di sini ada latihan mandiri, mungkin rekan-rekan bisa itu ya, lakukan sendiri di rumah. Kemudian muncullah yang namanya payback period. Di sini adalah payback period ini merupakan perhitungan atau penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Nah, bagaimana menghitung payback period? Artinya kita bagi initial investment dibagi cash inflow dikali 1 tahun. Nah, ini juga datanya kan sudah ada sama seperti yang tadi ya. Jadi kita pakai contoh yang sama. Contoh perusahaannya Sari Delima. Ada 2 proyek. Nah, kita hitung dulu yang pertama. PB period proyek A. Nah, kalau cuman membagi antara initial investment dengan dibagi cash inflow. Tadi kan cash inflow-nya untuk proyek A kan kita lihat ya, semuanya sama. Ininya apa namanya? Proyeksinya ya. Maka 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Maka kita bisa masukkan di sini. Maka 6 juta dibagi 2 juta dikalikan 1 tahun. Jadi anggapannya ini semua cash inflow-nya sama. Sehingga dengan mudah kita hitung 6 juta dibagi 2 juta dikalikan 1 tahun. Jadi
dalam jangka waktu 3 tahun, maka apa yang kita keluarkan sebagai initial investment atau investasi awal itu akan kembali lagi ke kita. Istilahnya seperti balik modal gitu ya. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun akan kembali. Nah, perhitungan ini menghasilkan payback period selama 3 tahun, menunjukkan bahwa model yang diinvestasikan dalam proyek A akan dapat tertutup selama 3 tahun. Untuk proyek A. Bagaimana dengan proyek B? Yang ternyata proyek B ini berbeda dia, karena arus kasnya tidak sama dari tahun ke tahun. Jadi sedikit perhitungannya berbeda. Caranya bagaimana? Ini seperti kita menghitung, kalau rekan-rekan dapat pengantar akuntansi dari saya, menghitung jangka waktu jatuh tempo. Mungkin masih ada yang ingat ya, siapa nih yang pernah akuntansi bareng saya nih. Ini seperti menghitung jangka waktu jatuh tempo. Jadi kita lihat, berapa inisial investmentnya? Kan 7,2 juta. Cash inflow tahun pertama dari data itu 4.500.000. Sudah tertutup apa belum? Kalau cash inflow tahun pertama 4.500.000. Artinya kan belum tertutup ya rekan-rekan. Kan 7,2 nih. Kemudian masuk harus cash inflow kan harus cash masuk gitu ya. Dari proyek tersebut masuk 4.500.000. Sudah tertutup belum? Kan belum tertutup. Masih ada 2.700.000. Kemudian berjalan terus di tahun kedua masuk 2.200.000. Apakah sudah tertutup? Belum tertutup, yaitu sekitar 500.000. Nah, di tahun ketiga masuk nih 2 juta arus kas untuk perusahaan atau untuk proyek tersebut. Maka apa? 500 tadi kan tertutup ya. Bahkan lebih di tahun ketiga ada 1.500.000. Nah, di tahun ketiga ini tertutup 500 ribunya kan kita harus tahu. Artinya berapa bulan setelah tahun kedua. Maka kita hitung nih 500 ribunya. Nah, oleh karena cash inflow yang dibutuhkan dalam tahun ketiga untuk dapat menutup initial investment adalah 500.000, kan ini yang belum tertutup ya. Maka kalau kita cari berapa 500.000 itu, bagi kita cari. 500.000 dibagi 2 juta, dikalikan 100%, dapat 25%. Jadi 500.000 itu 25%. 25%-nya gitu ya yang harus kita tutup yang akan kembali gitu ya yang akan tertutup. Nah, 25% ini dalam waktu berapa bulan akan tertutup? Nah, kalau kita cari berarti 25% dikalikan 1 tahun tuh 12 bulan. Maka dapat 3 bulan. Jadi payback period proyek B ini akan tertutup kapan? 2 tahun 3 bulan. Jadi lebih cepat mana nih? Proyek A atau proyek B? Proyek B. Proyek B ya. Kalau proyek A tadi 3 tahun, proyek B ini 2 tahun 3 bulan. Dia akan lebih cepat kembalinya modal kita dari investasi awal yang kita keluarkan. Gitu ya, cara menghitung eh, apa namanya payback period untuk arus kas yang tadi konstan atau sama semua per tahunnya sama yang berbeda-beda. Atau bisa juga kita menggunakan rumus ini untuk menghitung proyek B. Nanti coba rekan-rekan gunakan ya, ini sudah ada cara-caranya, jadi rekan-rekan bisa lihat lagi ya. Oke, tentunya payback period juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya, sama seperti ARR. Maka ada lagi metode yang dirasa perlu nih ditambahkan untuk melakukan penilaian investasi. Maka muncullah yang namanya net present value. Ini seperti rekan-rekan menghitung yang kemarin sesi 1 yang saya kirimkan rekaman sudah masuk nilai waktu uang ya. Sudah dipelajari belum? Kan ada yang namanya future value, present value. Udah lihat belum, Mas Sufyan? Sudah dipelajari belum? Sudah dibaca, Bu. Sudah dibaca ya? Pelajari? Belum. Gak apa-apa, jujur. Yang lain, Mbak Eka. Sama, Bu. Sama.
Sudah dipelajari tapi belum sudah di mungkin download kali ya. Dibaca Iya, tapi belum dilihat-lihat, Bu. dilihat-lihat. Oke, yang lain. Yang muncul aja di saya nih mukanya. Mas Naufal. Ya, Bu, sudah Ya, sedikit saya pelajari tapi lupa, Bu, karena belum dipraktikkan langsung. oke. Pak Mulyadi, sudah dipelajari belum? Yang time value of money. Terkait present value, future value. Gimana nih Pak Mulyadi? Pak Mulyadi masih mute, saya nggak bisa dengar. Gimana Pak? Atau Pak Suyadi, sudah pelajari belum? Lalu kalau ditanya semua yang pada senyum semua nih. Belum juga nih kayaknya. Belum ya Pak? Sudah dibaca, Bu, Nah, tapi sudah dibaca. belum belum Belum. dipahami. Oke, ini sama semua berarti jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicek lagi ya rekaman saya ya. Kalau kita balik lagi nanti ini lagi, ulang lagi semuanya. Oke, jadi saya anggap semuanya sudah memahami. Sehingga saya bisa menjelaskan net present value ya. Oke, apa itu net? Maaf, saya putus ya. Oke, tadi sampai mana rekan-rekan? Sampai net, Bu. Net present value. Net present value Value. ya. Kualat kayaknya saya nanya orang yang lebih tua dari saya. Oke, sudah muncul? Muncul ya. Udah, Oke, Bu. jadi net present Sudah. value adalah merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari cash inflow ya rekan-rekan. Jadi mencari nilai selisih antara nilai sekarang dari suatu cash inflow. Di mana NPV ini artinya kita mencari pertama adalah nilai investasi atau initial investment ditambah dengan ini kan sigma ya secara keseluruhan aliran kas bersih atau cash inflow dengan memasukkan yang namanya discount rate dan jangka waktu proyek. Ini kan semua berarti yang tadi penilaian investasi yang belum ada apa namanya? Belum ada nilai waktu gitu ya. Ini sudah dimasukkan di sini di metode net present value ini. Karena sudah ada discount rate, kita menghitung aliran kas bersih yang sudah ditambah dengan bunganya, gitu ya. Oke, ada contoh di sini. Perusahaan Sari Delima memutuskan membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Nah, cash inflow diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Ingat ya, nih berarti di sini cash inflow-nya sama ya. Setiap 6 tahun. Jadi selama 6 tahun cash inflow-nya sama. 40 juta. Dengan diskon rate-nya 10%. Nah, hitunglah besarnya net present value. Berarti kalau udah pakai present value, yang rekan-rekan butuhkan apa? Tabel ya. Tabel present value interest factor of annuity ya. Nah, inilah menjawab tadi soal ya. Apabila cash inflow-nya tiap tahun besarnya sama. Berarti kan sama nggak nih? Selama 6 tahun. Sama ya. Yang sama yang mana? 40 jutanya. Kemudian kita caranya mencari bagaimana. Jadi NPV sama dengan, ingat, 120 juta ini kan investasi awal yang akan kita keluarkan. Jadi harus ada tanda minus di sini. Kadang-kadang mahasiswa suka lupa kalau 120 juta ini minus depannya ya. Jadi minus 120 juta ditambah setiap arus kasnya 40 juta ditambah 1 dibagi 0,10. 0,10-nya kan tadi diskon rate-nya ya.
Jadi ada bunga diskontonya dipangkatkan satu, artinya tahun satu. Yang ini tahun kedua, yang ini tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun keenam. Kalau ininya semua sama, ya arus kasnya sama, rekan-rekan gampang ngitungnya. Pakai apa? Pakai tabel. Nah, cari gunakan tabel present value interest factor of annuity untuk berapa tadi bunga 10% dengan jangka waktu 6 tahun ya. Nah, ini saya sudah tampilkan tabelnya di sini. Ingat tabel yang dipilih apa? PVIFA. Present value interest factor for an annuity ya. Nah, cari di sini. Dengan bunga berapa? 10%. Jangka waktunya berapa? 6 tahun. Ketemu ini. 4,3553. Ya, ini ya, sama ya rekan-rekan. Kadang-kadang ada yang suka dibulatkan. Misalkan 59 jadi 60, kayak gitu ya. Nah, kita hitung NPV minus 120 juta ditambah cash inflow-nya dikalikan bunganya. Selesaikan ini dulu baru ditambah ini ya. 40 juta ditambah dikali 4,3553 ketemu. Ini namanya apa rekan-rekan? Ini namanya present value. Ya. Jadi present value-nya adalah 174.212. Maka NPV-nya minus 120 juta ditambah 174.212. Berapa NPV? Ini adalah NPV. 54.212.000. Itu ya. Bisa difahami nggak di sini? Jadi tabelnya kita pakai apa rekan-rekan? Tabel present value interest factor per annuity ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Jadi lihat dulu nih, present value, nama tabelnya. Jangan tabel present value-nya aja yang rekan-rekan pakai, harus ada annuity-nya. Karena dia udah menggunakan arus kas ya. Jadi anuitas. Kemudian ada contoh lagi, bagaimana kalau cash inflow-nya tiap tahunnya besarannya tidak sama. Nah, bentuknya seperti ini. Caranya bagaimana? Bisa nggak pakai tabel? Boleh pakai tabel satu-satu gitu. Dihitung satu-satu ini hasilnya berapa, ini hasil berapa ini. Baru ditambah. Gitu ya. Atau tapi tabelnya bukan anuitas lagi, pakainya yang biasa gitu ya, present value. Atau rekan-rekan ya hitung aja satu-satu, 50 juta dibagi 1 tambah 0,10 pangkat 1 berapa. Nanti ditambah lagi hasil ini, tambah ini sampai 6 tahun. Nah, repotnya kalau yang cash inflow-nya tidak sama. Nanti ketemu present value-nya di sini adalah 160.980.000 dengan NPV, ini NPV ya, 40.980.000. Nah, karena ini dua proyek, misalkan yang tadi A, ini B, maka yang dipilih yang mana rekan-rekan? Coba kita lihat. Yang ini 54 juta proyek A, yang ini 40 juta. Pilih yang mana? A. Yang mana? A. Yang A, Bu. Yang A, Proyek A. betul. Yang A. Pilih proyek yang A yang memiliki NPV lebih besar. Ya. Namun kalau misalkan kita merujuk pada pengambilan keputusan untuk hasil nilai NPV, maka di sini kita bisa lihat bahwa pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak jika menggunakan net present value, kita bandingkan nilai NPV-nya dengan nilai 0. Nah, kalau dilihat kan semuanya di atas ya. Pengambilan keputusan ini jika dua proyek bersifat sama, artinya dia harus mutually eksklusif gitu ya. Artinya hanya satu proyek yang akan dipilih, maka pilih yang memiliki nilai positif terbesar. Tadi proyek A. Itu ya rekan-rekan ya. Harus sudah tahu ya. Jadi yang pilih NPV positif yang paling besar gitu. Nah, kalau sama-sama negatif dipilih nggak? Tapi besar gitu. Itu minus 50, yang ini minus 40. Mana yang dipilih? Nggak ada. Nggak ada. Dia ditolak dua-duanya. Karena Iya. NPV yang akan kita pilih adalah yang memiliki nilai lebih dari 0.
gitu kan. Nih, apabila NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0 atau positif, maka investasi layak diterima. Jika NPV positif, arus kas proyek menghasilkan suatu keuntungan yang namanya excess return yang akan dinikmati oleh para pemegang saham. Jadi jika perusahaan mengambil proyek dengan nilai NPV positif, maka cenderung ya ini nilai perusahaan harga saham akan naik, yang berarti kesejahteraan pemegang saham juga akan naik. Tentunya NPV yang memiliki nilai lebih kecil dari 0 ataupun negatif meskipun dia nilainya besar itu ditolak. Ya, ini NPV. Ada juga NPV meskipun masih dilihat lebih bagus itu tetap memiliki kekurangan ya, sehingga perlu lagi ditambahkan dengan metode lain yaitu namanya profitability index atau disebut benefit cost ratio. Metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV. Artinya apabila suatu proyek diinvestasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka berlaku pula dengan metode PI. Jadi kalau udah pakai NPV diterima, asumsinya dengan PI juga akan diterima. Gitu. PI ini apa? Total Present Value Cash Inflow. Tadi tahu ya, present value tadi kita ambil dari mana? Jadi total present value cash inflow dibagi dengan initial investment. Nah, asumsi dalam pengambilan keputusan terkait profitability index, apabila PI-nya lebih besar dari 1, maka diterima. Tapi kalau PI-nya lebih kecil dari 1, maka ditolak. Nah ini, kalau asumsi NPV kan dari 0, kalau PI dari 1 ya, lebih dari 1. Nah ini rumusnya. Untuk cash inflow perusahaan sehari delima. Tadi udah lihat ya, ini kan present value. Ya, mungkin ada yang lupa, saya back lagi. Nah ini ya, ini namanya present value, total present value. Kalau yang ini nih ya. Kita balik lagi, jadi dapat nih hasilnya dari PI proyek A 1,45. Yang proyek B 1,34. Kalau tadi NPV kita terimanya proyek apa? A ya. Kalau nggak salah Ya, A yang kita terima. Maka di PI juga yang A. Itu ya rekan-rekan ya. Nah selanjutnya untuk mendukung lagi metode ya. Metode NPV, metode profitability index. Muncul yang namanya internal rate of return. Nah, ini adalah metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga diskonto atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dan kas keluar. Nah, pengambilan keputusan investasi atau ditolaknya suatu usulan dengan IRR akan selaras dengan NPV. Jadi hubungan antara NPV, profitability index dengan IRR ini erat ya. Jadi keputusan investasi menggunakan metode NPV dan IRR ini, jika menggunakan IRR, maka investasi yang akan diterima apabila IRR-nya lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan. Jadi misalkan IRR-nya 10% ya. Tingkat bunganya ini ininya 18% IRR-nya, tingkat bunganya 10%. Ya. Berarti kalau dia mendapatkan IRR lebih besar daripada tingkat bunga, maka akan diterima, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, IRR-nya 10%, tingkat bunganya 8%, maka ditolak. Kalau asumsi IRR seperti itu ya, dilihat hasil nilai IRR dengan tingkat bunga yang digunakan. Nah, rumusnya dia agak lebih rumit ya daripada NPV ataupun profitability index. Dia punya yang namanya RKRB. Nah, RKRB ini biasanya nanti kalau soal sudah ditentukan. Jadi ada tingkat bunga terkecil yang namanya RK. RK bukan Ridwan Kamil ya. Dan RB ya. RB ini adalah tingkat bunga terbesar. Jadi tingkat bunga terkecil dan tingkat bunga terbesar.
NPVRK jadi dibagi dengan di sini total present value. Lagi-lagi ada total present value ya rekan-rekan, tadi sudah harus tahu ya diambilnya dari mana ketika menghitung net present value. Total present value bunga terkecil dikurang bunga terbesar. Ini rumusnya. Kemudian hubungannya bagaimana antara NPV, Profitability Index, dan IRR. Jadi dari kelima metode yang tadi sudah kita bahas, hanya ada 3 metode yang menurut cukup baik nih digunakan dalam menilai investasi. Apa tadi? Ada NPV, PI, Profitability Index, dan IRR. Karena apa? Semuanya berdasarkan present value. Sudah memasukkan nilai waktu uang. Tapi belum memasukkan resiko. Nanti kita hitung ya. Kalau sudah memasukkan resiko, bagaimana lagi nih keputusan investasinya? Oke. Nah, jadi keputusan yang diambil menggunakan ketiga metode tersebut juga tidak berbeda. Jadi kalau NPV diterima, PI diterima, pasti IRR-nya diterima. Jadi mereka tuh memiliki hubungan yang selaras. Artinya suatu usulan proyek investasi yang layak dilaksanakan jika dinilai dengan metode NPV, maka layak pula jika dinilai dengan PI dan IRR. Nah, di sini hubungan antara net present value dengan PI terlihat pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi. Apabila investasi memiliki NPV positif, NPV-nya lebih besar dari 0, berarti present value cash-nya lebih besar daripada kas masuk daripada kas keluar. Ini kan asumsinya seperti itu. Nah, jika present value kas masuk lebih besar daripada present value kas keluar, maka menghasilkan present value yang lebih besar dari 1. Imbasnya kemana? Ke hasil PI, kan gitu. Makanya NPV, kalau NPV diterima ya pasti PI diterima. Suatu usulan investasi akan diterima apabila NPV-nya lebih besar dari 0 atau si PI-nya ini lebih besar dari 1. Maka dengan demikian antara NPV dan PI memiliki keputusan yang sama jika digunakan untuk menilai usulan proyek investasi. Nah, bagaimana hubungan net present value dengan IRR? Kan katanya selaras juga ya. Maka hubungan NPV dengan IRR terlihat pada faktor diskonto atau discount rate. Kalau tadi net present value sama PI dilihat dari total present value, nah NPV dengan IRR dilihat dari discount rate-nya yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari suatu investasi. Karena mereka tiga-tiganya ini memasukkan nilai waktu uang ya. Nah, hubungan antara NPV dan IRR akan selaras ketika digunakan untuk menilai suatu investasi tunggal. Ya, artinya ketika usulan investasi layak diterima, jika dengan metode NPV, maka layak pula dilaksanakan jika dinilai dengan metode IRR. Jadi hanya tunggal ya, satu proyek aja, misalkan A, dilihat NPV sama IRR-nya pasti ya bagus gitu. Kalau NPV-nya bagus, IRR-nya bagus. Nah, bagaimana kalau misalkan dua investasi gitu, A sama B. Nah, kadang-kadang kan dilihat NPV-nya yang A ini tinggi, ternyata NPV B rendah. Kan begitu. Atau NPV-nya rendah, IRR-nya tinggi. Yang satu NPV-nya tinggi, IRR-nya rendah. Jadi kalau digabungkan dengan dua metode, dua proyek gitu ya, maka kadang-kadang suka ada timbulnya ketidakselarasan. Tapi kan hasilnya kita lihat lagi dengan asumsi NPV dan IRR. Jika dua-duanya bagus ya tinggal pilih gitu. Manajemen mau pakai yang mana. Nah, kita ketemu nih dengan suatu perusahaan yang menghadapi dua buah usulan proyek. Tadi saya bilang kalau yang tunggal dia pasti oke dari NPV, kemudian PI, IRR oke. Nah, bagaimana kalau dua buah proyek? Nah, di sini ada contoh ya. Investasi A dan B. Perkiraan aliran kas usulan investasi A dan B adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat untuk investasi A, investasi awalnya sama, namun aliran kas per tahunnya berbeda-beda. Kalau A ini konstan,
sedangkan B dia fluktuasi ya, bahkan di tahun pertama dia belum ada. Tahun kedua mulai meningkat ya sampai tahun keempat. Apabila rate of return yang disyaratkan, nah ini tingkat diskontonya 10%, buatlah keputusan manakah investasi yang menarik atau layak diterima jika dinilai dengan metode NPV dan IRR. Maka kita harus hitung investasi A dan B. Dan ingat, dalam menghitung IRR kan ada bunga terkecil, ada bunga terbesar. Kita tentukan dulu, misalkan 10% ini adalah RK, ya, bunga terkecil. Berarti bunga terbesarnya berapa? Gitu ya. Kalau di sini bunga terkecilnya sudah ditentukan. Nah, bunga terkecil ini 10% ya. Kelihatan nggak rekan-rekan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, kecil aja nggak apa-apa. Kayak tadi aja, Bu. Pakai tadi. Ya. Nah, Oke. Nah, ini ya. Ini kan bunga terkecil ya, 10%. Bunga terbesarnya 20%. Oh, nggak bisa ya kalau saya pakai ini. Nggak bisa Mas Sufyan. Kalau digedein saya nggak bisa pakai ini ya. Nggak apa-apa deh. Nih, iya, ya, dikecilin aja, Bu. kecilin ya. Jadi di sini bunga terbesarnya 20%. Kita hitung masing-masing NPV ya. Karena tadi sudah dihitung nih awal ya, NPV investasi A dikalikan, tahu ya cari bunganya ya. Tadi pakai apa? Tabel apa? Tabel Ada yang masih ingat? present value, Ya, present value apa Mas Sufyan? Kan ada itu lagi. Ada panjangannya tuh. indeks ya, indeks. Interest. Interest Interest ya, interest factor of annuity ya, anuitas ya. annuity ya. Jadi ketemu nih hasilnya. Tapi hanya berguna bagi yang arus kasnya sama ya. Nih, kan sama dia tiap tahunnya. Ya, 15 juta semua sampai tahun keempat. Jadi tinggal carinya apa? Di tabel cari bunga 10% ya kan. Dengan jangka waktu berapa? 4 tahun. Coba cari tuh. Benar nggak? 3,170. Maka di bunga 10% dapat NPV-nya 7.550. Nah, bagaimana dengan present value? Kan tadi perlu ya present value. Nah, nanti rekan-rekan hitung nih. 15 juta kali 3,170. Ini namanya TPV. Aduh, ini nggak nyata. PP. TPV, total present value. Nah, kalau sudah, hitung yang NPV 20%. Tingkat bunga terbesarnya. Cari nih. Bunganya berapa? Ini dapat, coba ini saya hapus berapa sih, minus ya? Oh iya, ini minus ya, yang bunga terbesar minus 1.165.000. Kalau NPV A pakai bunga 10% dia 7 juta, pakai bunga 20% dia minus 1 juta. Sehingga kita hitung IRR-nya untuk investasi A. 10% berarti kan bunga terkecil ditambah total present value bunga terkecil dibagi total present value bunga terbesar ya. Sorry, ini apa? Tadi rumusnya lupa saya. Present value deh kalau nggak salah. Kemudian dikalikan 10%. Sama dengan di sini, oh ini present value dikurangi bunga terbesar. Maka 10% ini ya, ini dikalkulasikan dulu, nanti ketemu hasilnya ini. Jadi cara menghitungnya, saya ulangi ya. Kadang-kadang banyak kalau dihitungnya beda, itu hasilnya beda. Jadi apa yang harus diselesaikan dulu? Selesaikan ini dulu. Ini dulu, hasilnya ketemu ini. Baru ini putus lagi ya. Ya disuruh udahan kayaknya ini.
Atau saya nggak boleh pakai ini kali ya, nggak boleh on cam kali ya. Oke. Nah, tadi sampai ini dulu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kelarkan ini dulu, baru tambah ya. Jadi 10% tambah 8. 8,47 gitu ya. Kemudian yang B, kita nggak bisa pakai cara yang A. Karena apa? Karena nilai kasnya berbeda-beda. Jadi kalikan dengan present value-nya masing-masing. Seperti yang saya tadi bilang ya. Kalikan dengan present value-nya masing-masing, baru dapat hasilnya. Nah ini 10 juta. Berarti kalau menghitung total present value-nya yang ini yang dijumlahkan. Itu ya. Nah, ini IRR-nya. Maka yang B setelah menghitung IRR kan ini pakai 10%, ini 20%. Sama ya, 20% juga. Dikalikan bunga-bunganya yang 20%, baru hasil present value-nya ini. Hasil NPV-nya ini. IRR-nya adalah ini. Nah, kita coba langsung bandingkan. Akan ada ketidakselarasan ya dari perhitungan NPV dan IRR proyek investasi A dan B. Yang tingkat return yang diharapkannya kan 10%. Maka NPV A dia dapat berapa? NPV-nya 7.550. NPV B 10.600. Nah, dari sini kita bisa lihat NPV yang paling bagus yang mana? Kan yang mana nih? Yang B yang dipilih B. karena memiliki Yang B, Bu. NPV yang lebih besar ya, 10 juta. Jadi kalau pakai NPV kita pilih yang B. Kemudian kalau pakai yang IRR pilih yang mana? Nih A dia 1847. Ini 18. Yang A. Yang A. Jadi berbeda ya. Kalau untuk investasi yang berbeda gitu ya, membandingkan dua investasi, keselarasan itu enggak bisa terjadi ataupun bisa nggak terjadi. Nah, dalam hal ini nggak terjadi. Karena kalau mau selaras, NPV dan IRR itu hanya digunakan untuk proyek tunggal saja, bukan membedakan. Nah, kalau begini hasilnya bagaimana? Ya tergantung, kalau dilihat dari IRR, kan NPV yang lebih bagus yang ya udah lebih dari satu ya. Lebih dari nol ya kalau NPV. Kalau IRR, yang nilai IRR-nya di atas apa? Tingkat bunganya kan? Tingkat diskon rate yang digunakan. Kita lihat, ini kan hasilnya nggak jauh beda ya, mirip-mirip. 18,47 ini 18,28. Sudah lebih besar atau belum dari 10%? Sudah. Sudah lebih besar. Maka tergantung nih si manajemen mau pakai yang pilih dengan NPV yang B dengan lebih besar nilai NPV, kan juga IRR-nya sudah lebih tinggi daripada 10% itu. Jadi ya itu dibalikan lagi ke keputusan manajemen. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke ya, selesai nih berarti untuk eh, sesi 2 sampai sesi 3. Oh, ini kita baru sesi 2 sampai 3 ya. Nah, ini mau dilanjut nggak rekan-rekan atau mau dipelajari sendiri? Masih banyak nih. Lanjut aja, Bu. Lanjut ya. Nggak bosen kan? Lanjut, Bu. Enggak, Bu. Oke, lanjut. Kita dengan capital budgeting. Kalau tadi sudah dengan memasukkan nilai waktu, nah ini kita masukkan resiko ya. Sudah memasukkan nilai resiko. Nah, kita mulai dari resiko. Resiko itu apa? Resiko adalah penyimpangan hasil atau penyimpangan return dari return yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Dengan demikian, apabila membicarakan resiko investasi berarti akan menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil keuntungan yang diharapkan. Nah, makanya ini kalau sudah memasukkan yang namanya resiko, artinya ada keadaan di mana itu indikasinya ketidakpastian atau uncertainty. Itu ya. Jadi kita bahas terkait perhitungan dengan memasukkan resiko. Nah, cepat aja ya rekan-rekan ya. Nah, di sini ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Sebentar ya, Ajan ya.
Oke, kita lanjutkan ya, rekan-rekan. Jadi ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam menghitung resiko. Yang pertama kita menghitung resiko aliran kas, yang kedua adalah menghitung resiko proyek atau suatu investasi. Nah, bagaimana dalam penerapan menghitung resiko aliran kas ya? Artinya di sini kan perhitungan resiko dengan pendekatan aliran kas ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang muncul atas aliran kas suatu investasi. Semakin tinggi ketidakpastian aliran kasnya, maka semakin besar tingkat resiko investasi. Sebaliknya, semakin rendah ketidakpastian, maka aliran kas maka semakin rendah resikonya, gitu ya. Nah, yang akan kita lihat dalam menghitung resiko itu apa? Jadi ketidakpastian aliran kas tersebut menyangkut jumlah aliran kas tiap periode. Ya, di sini apakah kita melihat penyimpangan dari suatu aliran kas yang diharapkan atau expected value, gitu ya. Jadi nanti lihat ada perhitungan standar deviasinya. Jadi kalau udah masuk resiko yang kita lihat atau kita hitung adalah standar deviasi dari suatu aliran kas yang diharapkan. Nah, di sini ada contoh soal proyek A, proyek B, yang mana karena ketidakpastian artinya ada probabilitas ya kita memasukkan kemungkinan atau probability dalam pencapaian suatu aliran kas. Proyek A probabilitasnya tentu berbeda dengan proyek B dan aliran kasnya pun berbeda. Nah, caranya bagaimana? Kita hitung dulu aliran kas yang diharapkan atau expected value-nya. Nah, expected value-nya bagaimana cara mencarinya? Jadi sigma atau seluruh dari VI ini adalah aliran kas ya pada tiap kemungkinan yang terjadi. Jadi tadi kan sudah ada data ya berapa aliran kasnya dan berapa probabilitasnya. Kalikan. Sini. Proyek A setelah dikalikan hasilnya untuk expected value proyek A 9.000. Proyek B expected value-nya juga sama, 9.000. Nah, nilai aliran kas yang diharapkan dari kedua proyek tersebut ternyata memiliki hasil yang sama. Ya. Tapi kalau memiliki hasil yang sama, belum tentu kan standar deviasinya sama, kan gitu. Jadi kita lihat penyimpangannya. Nah, untuk melihat besarnya tingkat resiko tersebut, kita perlu menghitung besarnya deviasi standar sebagai pengukur risiko masing-masing proyek investasi.
maka dilanjutkan. Kan hasilnya sama nih expected value-nya, tapi kan belum tahu yang mana yang lebih beresiko dari kedua expected value yang sama. Kalau dilihat untuk deviasi standar investasi A, nah ini masukkan rumusnya ya. Ini apa namanya ya? Saya lupa namanya tanda ini. Coba Standar ada deviasi Bu itu. apa? Iya, standar deviasi, tapi Iya, biasanya standar deviasi. kalau di itu namanya apa? Pi apa rho gitu. Pi kan laba ya. Apalah, lupa saya. Nah, ini. Jadi kita masukkan dari akar dari semua probabilitas yang tadi dihitung ya. Nah, ini 6.000 dikalikan dikurangi expected value pangkat 2 kalikan probabilitasnya. Jadi masing-masing ya, setiap aliran kas. Nanti ketemu di akhirnya standar deviasi atau deviasi standar atau penyimpangan dari aliran kas untuk investasi A sama dengan 2049,39 atau dibulatkan 2050. Dengan tadi apa? Berapa expected value-nya? Kan 9.000 ya, ini kan 9.000. Tapi nilai penyimpangannya 2050. Nah, kalau yang B bagaimana? Yang B tadi sama expected value-nya 9.000. Ketika dihitung deviasi standarnya adalah 1.843 atau 1.844 kalau dibulatkan. Pilih yang mana? Tentunya penyimpangan yang lebih mana? Bu, yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang akan kita pilih ya. Berarti si B itu ya. Jadi asumsinya kan gitu. Setelah dilakukan perhitungan deviasi standar atau standar deviasi proyek A 2050, proyek B 1.800. Maka yang kita pilih adalah kita lihat ternyata deviasi standar proyek A lebih besar daripada proyek B sehingga dikatakan lebih beresiko daripada proyek B. Kalau disuruh pilih ya udah kita pilih yang tidak lebih beresiko. Maka jika kita bandingkan dengan analisis pertama di atas, ternyata untuk melihat apakah suatu investasi proyek lebih beresiko atau tidak, dibanding proyek lain perlu dihitung deviasi standarnya dan tidak cukup hanya melihat probabilitas. Kalau kita lihat tadi kan sama, hasil expected value 9.000, tapi nggak tahu yang mana yang lebih beresiko. Ternyata yang lebih beresiko adalah yang A. Maka kita pilih proyek yang sebaiknya dipilih adalah proyek B. Itu ya. Namun di sini ada lagi asumsi. Nah, untuk menghitung besarnya resiko investasi tersebut, tentunya kita perlu lagi lihat besarnya koefisien variansi. Jadi nggak cukup sama standar deviasi, perlu lagi lihat koefisien variansi. Apalagi tuh, kan gitu. Koefisien variasi merupakan perbandingan antara deviasi standar dari suatu proyek dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Tapi ini nggak saya tambahkan di sini ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan mau lihat ada di buku-buku manajemen keuangan ada tuh. Nah, jadi kita cukup sampai ini aja standar deviasi, nggak perlu sampai koefisien variasi. Tapi kalau analisis statistik, pakai nih koefisien ya. Oke, nah ini untuk memasukkan resiko dengan metode yang pertama. Nah, kalau rekan-rekan sudah download sesi yang sekarang, sesi 5, sudah dapat semua kan ya? Sudah saya share ya materinya? Ya, Sudah ya? sudah. Sesi 5 itu lanjutannya. Kalau tadi cuma satu, melihat resiko dari arus kas, yang ini dari investasi. Perhitungannya juga sedikit berbeda ya, rekan-rekan. Nggak sedikit, ya banyak lah. Nah, di sini ada dua masalah yang muncul dalam menghitung resiko proyek, yaitu mengenai sifat dari pola aliran kas dan penentuan tingkat bunga. Jadi dia dimasukkan nih tingkat bunganya kalau tadi pakai probabilitas, ini ada tingkat bunga. Untuk menghitung apa dia sudah memasukkan yang namanya nilai sekarang atau nilai waktu dari arus kas atau aliran kas. Maka ada dua sifat atau pola aliran kas selama umur ekonomi suatu proyek investasi. Yang satu, arus kas independen.
Artinya bahwa aliran kas tahun tertentu yang disebut dengan tahun ke N tidak akan mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya atau yang disebut dengan tahun ke N plus 1. Nah, yang kedua namanya aliran kas dependent. Artinya bahwa aliran kas tahun tertentu atau tahun ke N mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya, tahun ke N plus 1. Gitu ya, ada dua nih sifatnya. Bagaimana menghitung aliran kas yang independen? Nah, dia tidak mempengaruhi kan? Jadi di sini untuk menghitung besarnya NPV yang diharapkan aliran kas proyek investasi dihitung dengan formula sebagai berikut. Jadi yang dihitung adalah expected net present value. Oh, tadi kan expected value ya kan? Dengan memasukkan probabilitas dan aliran kasnya. Sekarang berubah menjadi expected net present value. Kenapa net present value? Karena sudah memasukkan yang namanya discount rate. Kalau di sini disebutnya risk free atau tingkat bunga bebas resiko. Ya, jadi aliran kasnya sudah dimasuki dengan discount rate. Nah, CT itu apa? Aliran kas. Tahun ke T, T-nya bisa ada berapa tahun? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini penjabarannya sebagai berikut. Contoh, di sini. Ini langsung deviasi standar. Jadi ketika sudah menghitung ini, ya, menghitung expected net present value, masukkan ke dalam rumus standar deviasi atau deviasi standar. Hasilnya ya. Jadi mirip-mirip kan, tadi pakai akar juga. Tapi ya pakai probabilitas aja. Kalau ini arus kas sudah dihitung dengan discount rate-nya. Contoh, di sini ada masih sama ya, contohnya ya, mirip ya. Misalkan terdapat 2 proyek investasi, kan sudah diketahui tadi ya. Expected value-nya 9.000. Nah, ini 9.000 ya, expected value A dan B sama 9.000. Nah, di sini ada yang namanya tambahannya adalah tingkat bunga diskonto bebas resiko RF risk free 10%. Kemudian dari deviasi standarnya juga tadi kita sudah hitung gitu ya. Proyek A 2.000, proyek B 1.840. Maka kita cuman menambahkan ya, karena nilai yang diharapkan besarnya sama selama umur ekonomis, kan ini kita tinggal menghitung present value-nya. Present value aliran kas yang diharapkan. Jadi investasi awalnya ditambah tadi sudah ada kan expected value dikalikan bunganya. Nah, bunganya cari nih. Pakai tadi berapa persen? 10% ya. Selama berapa tahun ya? 3 tahun ya, 10%. 3 tahun. Nah, ini tahun ketiga nih ya. Tahun ketiga di sini. Kemudian 10%-nya di sini. Hilang. Sama nggak? 2,4. Nggak mau geser. Nah, ini ya. 2,4,8,6,9 ya. Rekan-rekan bisa lihat kan? 2,4,8,6,9 nih. Di sini ya. Saya nggak bisa pakai pen kalau karena dia 69 maka dibulatkan jadi 87. Kalau di sekitar sinilah. Nih 2,869. Dibulatkan, maka ketemu present value-nya. Berapa? 9.000 kali 2,487. Hasilnya 22,382. Nah, ini kan yang dicari ya. Kalau NPV-nya berapa? NPV-nya 2382. Berarti kalau mencari present value-nya 9.000 kali 2,487. Tinggal dihitung deviasi standar. Masukkan semua. Tadi kan sudah dapat nih. Berapa sih standar deviasi untuk proyek A kan 2050. Masukkan di ininya apa? Discount rate-nya. Hasilnya ini. Ya. Maka hasil dari
apa namanya, total deviasi standarnya diakarkan dapat yang A2954. Dari perhitungan di atas kita ketahui bahwa nilai yang diharapkan dari nilai sekarang aliran kas proyek A adalah ini present value-nya dengan resikonya sebesar 2.954. Nah, kalau yang B ketemu nih dia 2.651. Nah, dari perhitungan di atas kita ketahui bahwa nilai yang diharapkan dari nilai sekarang adalah proyek B 22382 sama dengan proyek A dengan resiko 2651. Jadi bandingkan lagi resikonya sama ya, kita membandingkan. Tentunya yang dipilih apa? Resiko yang besar atau yang kecil? Kecil, Bu. Yang kecil. Karena standar deviasi yang lebih kecil dianggap tidak lebih beresiko. Maka proyek A dan B menghasilkan nilai yang diharapkan dari aliran kas yang sama besarnya. NPV-nya sama. Adapun besarnya deviasi standar, nah di sini yang membedakan. Bahwa proyek A memiliki deviasi standar 2.900, proyek B memiliki deviasi standar 2.649. Tentunya proyek A lebih beresiko. Sedangkan proyek B lebih diminati oleh investor karena memiliki resiko yang lebih rendah. Nah, ini berarti kalau kita lihat back lagi ya, dari arus kas sebelum memasukkan resiko sama ya, tetap B yang dipilih. Kalau ini sama ininya datanya yang dipilih. Oke ya rekan-rekan, berarti selesai nih. Kita sudah sampai sesi 5. Berarti minggu depan insya Allah saya jelaskan sesi 6. Oke, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Bisa difahami apa yang saya jelaskan? Izin Paham, bertanya, Bu. Bu. Insya Allah silakan. bisa, Bu. Oke, silakan Mas Sufian. Saya mau tanya, untuk arus kasnya sendiri itu memang sudah ada dari eh, soalnya atau memang Oh, kita cari sendiri, Bu ya? enggak. Kalau ada soal ya, kalau misalkan saya berikan soal gitu Hmm, ya, tentunya arus kas hmm. sudah ada. Nggak perlu lagi cari. Ah, sudah ya. Sudah ada. Oke. Karena capek Ah, nanti. baik, Bu. Kalau saya buat Iya, soal, nanti rekan-rekan ngitungnya capek. Arus kas ngitung satu-satu nanti. Jadi sudah ada iya. ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih. sama-sama ada lagi? Izin, Bu. Ya, Pak Mulyadi silakan. Ini kan judulnya anggaran ya. Karena Mm-mm. kalau angka-angkanya ini semua berarti kan dihitung dulu bersifat estimasi ya, Ya, bukan apanya? realisasi ya. Baru nanti angka-angka seperti cash flow-nya, cash in-nya, Oh iya, kan ini kan kemudian baru angka investasi. ya, nanti dihitung secara perkiraan dulu, baru Ah, nanti antara proyek A dengan B, setelah keluar tadi nanti IRR-nya tadi, kemudian NPV-nya baru nanti dipilih oleh investor gitu ya. betul. Bukan investor sih Pak, ini rencana perusahaan untuk investasi di proyek A, proyek B gitu. Mau pilih yang mana? Iya, iya sifatnya ini masih proyeksi ya. Iya, betul. Oke, Bu, thank you. Oke, sama-sama Pak Mulyadi. Ada lagi nggak? Nggak ada? Cukup ya rekan-rekan ya. Nanti ini rekamannya akan saya share ya. Namun banyak ya yang mengalami kendala ini, saya jadi bingung nih. Kalau penuh gini, kalau maksudnya kan lama ya kita ya. Karena lama Pikonnya gitu ya, sejam itu lebih kalau saya cuman buat rare gitu ya, filenya raw gitu, raw material, nggak saya convert itu nggak masuk tuh di LMS. Jadi tetap ya saya masukkan ke YouTube aja ya Pak Mulyadi ya. Jadi nanti Pak Mulyadi bisa lihat lagi di YouTube ya, gitu Iya, ya. iya, bisa, Bu. Kan rekan-rekan Nggak tetap apa-apa, Bu. Seperti biasa, Bu. ya Seperti oke aja, ya seperti seperti biasa biasa aja aja. ya. Oke, jadi Iya, nanti nanti bisa diambil linknya kok. betul ya gitu aja ya. Karena presensi Iya, rekan-rekan kan kalau misalnya nggak terrecord dari eh, rekaman kan ada materi tuh, ada materi yang saya share, ada learning material video juga. Jadi dari situ saja rekan-rekan aksesnya untuk terrecord kehadirannya. Gitu ya rekan-rekan ya. ya, Bu.
Oke, terima kasih Baik, Bu. untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima Sama-sama, kasih, terima Bu. kasih.